Wa hadzal bab kama qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, adapun bab ini yaitu bab yang keempat, ma'al babaini ba'dahu, dan juga dengan dua bab setelahnya, bab yang keempat ini dan dua bab yang setelahnya, berarti bab yang nomor 5 dan bab yang nomor 6. Maksudun hadzal kitab, maksud penulisan kitab ini. Jadi inti tentang kitab Tibyan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini, intinya ini ada di bab ini, bab yang kelima dan bab yang keenam. Coba kita tengok bab yang kelima itu apa pembahasannya. Mana di sini? Bab yang nomor 5. Bab yang nomor 5 itu adalah tentang fi adabi hamilil Quran. Tadi bab yang keempat itu kan adab pengajar Quran dan orang yang belajar. Yang nomor 5 adab orang yang penghafal Quran. Yang nomor 6 fi adabi qiraah, adab kita membaca, wa huwa mu'zamul kitab wa maqsudah. Dan ini adalah mu'zamul kitab yang mu'zam, yang diagungkan, dan maksud daripada itu. Jadi bab nomor 4, 5 dan 6 inilah maksud dari penulisan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa huwa tawilun muntashir. Pembahasan ini sebenarnya itu panjang dan lebar. Tetapi kata beliau, fa ana usyiru ila maqasidihi, akan tetapi saya hanya mengambil ringkas dan maksudnya. Jadi seharusnya ini panjang pembahasannya. Cuman kata Imam Nawawi, saya ringkas sajalah. Alasannya tadi, ini alasannya nih. Mukhtasaratan fi fusulin liyashula hifzuhu wa dhabtuhu. Ya, jadi diringkas tadi itu tujuannya untuk saya meringkasnya dengan subjudul fi fusulin, fusul fasal-fasal atau subjudul liyashula hifzuhu, agar mudah untuk dihafal, dan wa dhabtuhu, dan tepat. Jadi ini intinya kan, biar tidak panjang, tidak melebar kemana-mana, biar tujuannya agar mudah dihafal, mudah ditelaah, dan mudah untuk diamalkan, insyaallah taala. Faslun, pasal yang pertama, fi ikhlasil al-muqri wal qari. Jadi pasal pertama itu berkaitan tentang ikhlas orang yang mukri, orang yang membacakan, wal qari, orang yang membaca. Di sini beliau rahimahullahu taala sebelum menjelaskan secara panjang lebar hal yang perlu kita perhatikan, mungkin yang mau beliau tanbih kepada kita sebagai penuntut ilmu ini, orang yang mau membaca Al-Quran, mau menghafalkan Quran, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memperbaiki niat kita. Pembahasan tentang ikhlas dulu. Artinya apa? Artinya mungkin beliau mau memberikan isyarat kepada kita urgentnya, pentingnya yang namanya ikhlas. Kalau kita lihat di dalam kitabnya beliau, misalnya di kitab Imam An-Nawawi, kitab apa? Kitab Arba'in Nawawi, atau kitab Riyadhus Shalihin, itu kan beliau memulai tulisannya dengan membawakan hadis tentang niat. Mau memberikan tanbih kepada kita semuanya, sebelum masuk pembahasan itu, hendaknya koreksi dulu niat kita itu. Kita datang ke sini ini untuk apa? Kita belajar ini untuk apa? Kita membaca Al-Quran itu untuk apa? Kita menghafalkan Quran bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bercapek-capek. Kadang mungkin ada yang merasakan menghafal Quran, kita tak hafal itu menangis. Pernah tak sampai segitu kan? Pernah kan? Menangis kita. Sudah menangis, payah, bercapek-capek, berletak-letak, tahu-taunya niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya bukan untuk mencari doanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya hanya untuk dipuji, untuk mendapatkan gelar hafizul Quran, agar dapat berbangga-bangga di kampungnya, agar dapat didengarkan suara indahnya tadi di depan para jamaah. Ini kan berarti telah salah niat. Bahkan nanti disebutkan orang yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu ada 3. Yang pertama qari'ul Quran, yang kedua mujahid fisabilillah, yang ketiga adalah orang yang munfik, orang yang berinfak. Ketiga ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang qari menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Apa tujuan engkau menghafal Quran?" Kata dia, "Saya tujuan menghafalkan Quran ini hanya untukmu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kazabta, engkau berbohong. Annaka taqra'ul Quran diuqal annaka qari'ul Quran." Engkau membaca Quran itu semata-mata tujuan dan niatnya itu hanya untuk agar engkau mendapat julukan qari saja.
Lalu apa setelah itu ancamannya? Akhirnya diseret oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka. Fal iyazu billah. Maka di sini perlu kita perhatikan. Kita yang sebagai mu'alim perlu perbaiki niat. Untuk apa kita mengajarkan kepada anak-anak kita? Anak didik kita pun nanti juga harus kita pahami, harus kita perbaiki niat awalnya untuk apa menghafalkan Quran. Jangan sampai cuman karena untuk ikut MTQ saja. MTQ itu wasilah kalau bagi yang mau, yang tidak pun juga tak ada masalah. Tidak tercelah orang yang tidak ikut lomba-lomba, itu tak ada yang masalah. Yang penting niatnya apa? Untuk menghafalkan Quran itu untuk apa? Jangan semata-mata hanya untuk ikut MTQ, dapat juara 1, dapat berbangga-bangga, dipampang piala depan rumah, kan? Bukan dalam rumah, depan rumah. Wa awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari. Jadi yang pertama seyogyanya bagi si muqri dan qari adalah an yaqsida bidzalika ridallah taala. Jadi maksud dan tujuan niatnya itu semata-mata mencari ridho Allah, itu ridho Allah. Jangan, bukan ridho manusia. Ridho manusia itu kan tak akan pernah habis. Tapi ridho Allah itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah habisnya, yang harus kita ambil dan kita capai. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata di dalam bait syairnya, cantik kali nih beliau perkataannya, ridon nasi ghayatun la tutrak wa ridon nasi ghayatun la tudrak, ridallahi ghayatun la tutrak. Apa artinya itu? Ridho manusia, ridon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah, mencari ridhonya manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita dapati. Ghayatun la tudrak, tak akan pernah kita dapati selama-lamanya, betul enggak? Kita membaca Quran misalnya, udah kayaknya mantap nih, tapi sama jamaah kok falas ya, kok sumbang ya, kok ada salah ya, kayak gitu tuh kan tak akan pernah habis. Udah, kalau mencari ridho manusia tak akan pernah habisnya gitu. Tapi lihat, waridallahi ghayatun la tutrak. Akan tapi mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Utruk ma la tudrak. Tinggalkan sesuatu yang tidak akan pernah kita dapati. Wadrik ma la yutrak. Dan harus kita dapatilah sesuatu yang tak boleh kita tinggalkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allahu ta'ala. Udah selesai tulisannya. Ana ulangi lagi. Ridallahi ghayatun la tudrak. Ridallahi ghayatun la tutrak. Tutrak. Taroka yatruku, meninggalkan. Tutrak. Ya. Utruk ma la tudrak. Utruk ma la tudrak. Tinggalkan sesuatu yang tak boleh, tinggalkan sesuatu yang tak akan pernah kita dapati. Utruk ma la tudrak. Idrik ma la yutrak. Dan dapatilah sesuatu yang tak boleh kita tinggalkan. Dapati atau carilah sesuatu yang tak boleh kita tinggalkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan hanya diperintahkan kepada mereka illa, ya, kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din. Keadaan mereka itu adalah ikhlas. Ya, mengikhlaskan dirinya. Jadi ibadahnya itu hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahud-din hunafa. Ya, dengan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa zalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Tafsir dari dinul qayyimah itu adalah al-millah al-mustaqimah, atau terjemahannya adalah agama yang lurus. Wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang sudah kita hafal semuanya dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, wa innama, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa hadzal hadisu min usulil Islam, dan hadis ini adalah hadis tentang perkara usul Islam atau asasnya agama Islam.
sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Jami'ul wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menjelaskan, beliau mengatakan menukil dari perkataan Imam Ahmad bahwasanya yang namanya agama itu kan asasnya itu terdiri dari 3 hadis. Jadi usul Islam itu ada 3. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Lalu yang kedua itu adalah hadis tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, syariat dari kami, maka dia tertolak. Ini asas yang kedua. Adapun asas yang ketiga adalah al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Nah, jadi kata Imam Ahmad 3 hadis ini adalah asas dari agama Islam. Karena niat ini kan berkaitan dengan hati. Hah? Yang ketiga tadi hadis al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Hadis tentang syubhat. Kalau arba'in itu nomor berapa? 6, 5 ya? Betul 5. Jangan sampai salah nanti direkam nih. Kalau tak 5 nomor 6, antara 2 itu ya. Kalau tak nomor 5 nomor 6. Jadi itu yang pertama, kata Imam Ahmad, hadis yang itu membangun asas Islam itu yang pertama adalah tentang niat, yang kedua tentang yang man amila amalan itu, lalu yang ketiga adalah tentang hadis syubhat. Jadi katanya hadis niat itu kan perkara tentang hati. Sementara hadis syubhat, hadis yang man amila amalan itu perkara tentang yang ibadah zahir. Lalu nanti ditutup dengan hadis tentang al halal bayyin. Halal itu nyata, jelas. Haram itu nyata, jelas. Sementara perkara yang samar-samar itu adalah perkara yang syubhat. Itu kata Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis tentang niat ini itu termasuk dari sulusul ilm, termasuk dari 1/3 ilmu, gitu. Dan banyak nanti kalau silakan nanti buka kitab Jami'ul wal Hikam, nanti akan dijelaskan perkataan ulama terkait tentang hadis niat. Warawaina an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah diriwayatkan kepada kami dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, innama yuhfazur rajulu, sesungguhnya seseorang itu akan menghafal, akan dijaga, ala qadrini, akan menghafal, yuhfaz di sini. Sesungguhnya orang itu akan menghafal ala qadri niyatihi, sesuai dengan kadar niatnya. Betul enggak? Kita kalau berazam untuk hafal 30 juz, berarti kan otomatis kita menghafal pun juga sesuai dengan niat kita 30 juz. Kalau kita cuman punya niat dalam 30 juz 30 sajalah, juz amma, gitu kan? Berarti nanti yang kita hafalkan pun juga juz amma juga, karena seseorang itu akan menghafal sesuai dengan apa yang dia niatkan, kadar niatnya. Wa an ghairihi, dan selain dari Ibnu Abbas, innama yu'tan nas ala qadri niyatihim, sesungguhnya orang itu akan diberi sesuai dengan kadar niatnya masing-masing. Wa rawaina anil Ustadz Abi Qasim Al-Qushairi, dan telah diriwayatkan kepada kami Ustadz Abi Qasim Al-Qushairi. Ini masyhur ya, Imam Al-Qushairi itu punya risalah kitab, nama kitabnya adalah Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ya, di sana bercerita tentang ilmu tazkiyatun nafas, pensucian diri. Jadi kata beliau berkata, al-ikhlas, jadi beliau mendefinisikan ikhlas. Al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Jadi artinya meniatkan. Ikhlas itu adalah kita meniatkan sesuatu itu yang dimana ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Jadi memang kita niatkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah taala duna syai'in akhara. Dan yang dia maksudkan ketaatan tadi, yang dia maukan dengan ketaatan yang dia lakukan itu hanya untuk taqarrub, sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur yang lainnya. Artinya ketaatan yang dia lakukan itu semata-mata untuk ibadah, dalam rangka ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Min tasannu'il makhluqi,
Jadi bukan niat yang lainnya. Dicontohkan di sini bukan mencari caper atau respon cari perhatiannya makhluk. Au iktisab mahmadatin indanas, atau mencari pujiannya orang-orang. Au mahabbatin madhin minal khalqi, atau mengharapkan pujian, sama aja nih. Cinta dengan pujian, suka dengan pujian dari makhluk. Jadi beramal itu sudah mengharapkan terus dia suka dipuji. Ini termasuk ada kesalahan dalam niatnya. Au makna minal ma'ani, atau yang semacamnya. Siwa at-taqarrub ilallah, kecuali apa yang dia lakukan ketaatan tadi itu semata-mata untuk dalam rangka taqarrub ilallahi ta'ala. Wa qala, dan Imam Qushairi berkata, wa yasihu ayyuqal, dan sah boleh kita katakan al-ikhlasu tasfiyatul fi'li min mulahazatil makhluqin. Ikhlas itu adalah kita meniatkan atau memurnikan perbuatan tersebut dari perhatian kepada makhluk. Kita sholat, itu ya udah sholat. Jangan sampai datang orang baru kita mantapkan suara kita. Kita sholat sendiri di masjid, tahu-taunya ada orang yang kita suka lewat, baru suaranya kayak Ustadz Zen atau Ustadz Tio. Jangan seperti ini. Berarti niatnya itu bukan untuk taqarrub ilallah, tapi untuk mencari perhatian dari makhluk. Baik, sampai di sini dulu pertemuan pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi sesi yang kedua jam 10:30 insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.